Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Rawahu Bukhari wa Muslim. Setiap anak yang lahir tidaklah dilahirkan kecuali di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Bapak Ibu jamaah subuh yang terhormat, santriwan dan santriwati yang kita banggakan, satu dari sekian banyak judul yang beredar di bulan Ramadan adalah bahwa anak yang nakal itu bukan takdir. Ada salah satu judul yang beredar di masjid ya selama bulan Ramadan. Karena kan ada masjid itu yang memang ditetapkan judulnya. Kalau masjid kita kan ditetapkan juga nih judul tarawih. Ada juga yang tidak. Jadi anak yang nakal itu bukan takdir. Ya. Kalau berbicara tentang nakal, kita ambil salah satu definisi nakal ya, dari sekian banyak definisi Bapak Ibu. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nakal itu adalah perilaku seseorang, terutama anak-anak. Sebab jarang lo tadanga di awak. Kalau untuk orang gadang tuh istilah nakal. Ibu tuh nakal ada. Jarang lo tadanga ibu tuh nakal. Beko lain konotasinya Pak. Tuh lain tuh konotasinya tuh. Ya. Bapak itu nakal jarang. Tapi kalau apa mada lain, ibu koyem mada,
Jadi kece itu kerajon jo. Kalau mada ada Pak. Kalau mada. Ya, apa mada atau gaek tangka ada tuh Pak. Padahal kan tangka itu kan nakal tuh Pak. Tapi kalau nakal jarang disematkan gak apa-apa. Kalau tangka lagi gaek tangka. Gitu. Jadi kalau nakal ini memang lebih ke anak-anak dia Pak. Ya. Makanya kalau ada gaek tangka memang model anak-anak ya. Perilaku seseorang terutama anak-anak yang suka berbuat kurang baik, tidak menurut, susah diatur, bandel, atau mengganggu orang lain. Tambahannya, dalam konteks sosial, nakal didefinisikan sebagai tingkah laku yang melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Itu nakal. Tapi ada kalimat yang sebenarnya kita masih mempertanyakan juga itu Pak. Kalau anak-anak nakal itu biasa, yang penting tidak kurang aja. Mungkin gara-gara kalimat ini makanya anakku nakal taruh ya Pak. Sebab sepertinya dia memberikan legitimasi terhadap nakal nih Pak. Ya kan? Anak-anak kalau nakal tidak ada. Yang penting indah kurang aja. Saya bertanya yang dimaksud dakbaan nakal itu yang model itu. Karena kalau dari definisi nakal di Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi Pak, itu bukan sesuatu yang dibiarkan itu Pak, tidak boleh itu. Coba tuh. Suka berbuat kurang baik, tidak menurut, susah diatur, bandel, mengganggu orang lain Pak. Apa mau dibiarkan ya? Ya. Makanya yang ada istilahnya itu kan kenakalan remaja. Kenakalan remaja Pak. Nakal nih. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, nakal itu bukan takdir. Karena setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Iku gaek nak lapih dari tanggung jawab sebab kok mada anak Pak balai lah takdirnya model itu. Tu gaek nan lapih gitu. Iya Pak, ada orang tua yang kalau ditanya Pak kok dibiasan itulah takdir. Seketek-seketek takdir. Kalau mak di orang gaya setakdir. Ya. Nakalnya seorang anak itu Pak bukan takdir Pak. Bukan. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab, kisah ini kan sering disampaikan oleh para asatir Pak, para mubalik. Ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab, dibawanya anaknya Pak. Dibawanya. Dan dikatakannya kepada Umar bin Khattab, anakku ini kurang ajar. Kalau bahasa terjemahannya, kalau bahasa Arab itu diterjemahkan kan bisa nakal, bisa kurang ajar lah namanya Pak. Tidak punya adab lah, begitu kira-kira kan. Ya. Sehingga Umar bin Khattab menasehati anak tersebut agar berbakti kepada orang tua, tidak durhaka. Tapi ternyata kemudian anak tersebut ya bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah aku punya hak atas orang tuaku? Rupanya anak ini cerdas Pak, tapi tidak pula bisa diterima. Ada loh kalimatnya anak kalau nakal kok Pak, cerdas anaknya Pak. Ya kelamat ini. Entah dari mana kesimpulan-kesimpulan ku beredar di tengah-tengah masyarakat Pak. Keceknya kalau anak nakal itu cerdas. Masa anak nakal cerdas? Ini anak-anak pendiam-pendiam kok gak berpikir kan? Jadi tidak bisa juga disimpulkan. Ya. Jadi dia bertanya, wahai Khalifah Umar bin Khattab, apakah aku punya hak atas orang tuaku? Maka Umar bin Khattab menjawab, ada. Ayyan takiya ummahu, hak anak atas orang tuanya yang pertama itu adalah mendapatkan seorang ibu yang bertakwa.
Padahal Umar tidak tahu Pak, bahwa ternyata ibu dari anak ini seorang majusi Pak. Umar tidak tahu itu Pak. Tapi dalam ilmu Umar bin Khattab, ketika seorang ibu tidak bertakwa, itulah salah satu pengaruh kenapa anaknya nakal. Ayyan taqiya ummahu. Ya. Makanya kalau mencari pasangan hidup, memang kriterianya kan sudah disampaikan oleh Nabi Bapak Ibu. Tungkahul mar'ah li arba, nikahilah perempuan itu karena 4. Ya. 5 liha karena kekayaannya, li hisabiha karena keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, li diniha karena agamanya. Tapi kan penekanannya jelas Pak. Fasfar bizatidain taribat syadak, utamakan agamanya. Itulah yang akan menyelamatkan. Ya, maka kan cocok sekali apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Kalau seorang istri, seorang ibu tidak bertakwa, maka itulah yang menjadi penyebab seorang anak itu nakal. Ya, jadi kok ke istri saja kan gitu. Kenapa kepada ibu saja? Kenapa Umar tidak bilang bahwa hak anak itu bapaknya yang bertakwa? Kenapa tidak bapak? Kok ibu kan gitu? Maka memang ada istilah itu kan madrasatul ula Bapak Ibu. Ya, kalau kita ambil penjelasan madrasatul ula, ibu merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak di rumah. Itulah istilah madrasatul ula Pak. Ya, yang bertugas menanamkan akidah, nilai moral, akhlak, dan memberikan kasih sayang. Kok indah habis hari untuk main sosial media, Ibu. Habis waktu untuk ngobrol, mau tah. Sehingga terkadang seorang ibu tidak punya lagi waktu untuk anak-anaknya Pak, karena disibukkan oleh aktivitasnya. Belum lagi nanti ada namanya ibu-ibu sosialita, itu sibuk sekali, ya kan? Sibuk bersosial media, berselancar di sosial media, sampai-sampai daripada tagado di anak, Pak, anca anak dia HP lah, ya Pak. Boleh diam anak berjam-jam, anak dengan HP diam selama ibu tadi Pak. Cepat waktu berlalu, tapi tidak memainkan peran sebagai seorang ibu. Itu yang disebut madrasatul ula. Kenapa tidak bapak? Karena pendapat ulama, bapak tuh nyari nafkah, waktunya banyak habis di luar Pak dalam rangka mencari nafkah. Maka seorang ibu, itu yang disebut madrasatul ula, punya tanggung jawab dalam mendidik anak. Tapi kalau ibunya tidak bertakwa, terus apa yang mau dicontohkan ke anak? Kalau bahasa tadi kan ibu saya majusi Umar. Kalau majusi apa yang mau diajarkan ke anak Pak? Majusi. Apa yang mau diajarkan? Makanya ibu-ibu wajib berusaha untuk menjadi seorang ibu yang bertakwa, ya kan? Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu usaha seorang ibu untuk menjadi pribadi yang memang mampu melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak nakal Pak. Ya. Tapi bapak-bapak jangan kemudian merasa lepas pula kan itu. Tahu bana madrasatul ula kok ditujukan ke ibu-ibu tuh apa-apa lapeh tangan sahabat. Ya kan? Pulang dari kerajo bukannya duduk bersama jo anak jo orang rumah Pak, malahan pe mamancing. Mamancing. Tiap malam lo mamancing. Ya, bukan dilarang memancing, tapi apakah tidak ada waktu untuk keluarga Pak? Abi untuk memancing. Besok kalau ada suami ibu mancing, suruhan saya mancing dulu. Mancing kamu mancing. Bukan melarang memancing, Pak, jangan lupa kamu. Ustaz kok indah-indah ya. Anak itu membutuhkan Pak kesempurnaan yang dua ini, ada ayah, ada ibu. Tidak bisa dilepas kepada ibu saja. Kok tiap malam duduk di kadai Pak, dari habis isya sampai malam, tiap malam. Mana waktu untuk anak? Saya tidak
mengatakan tidak boleh duduk di kade, bukan boleh. Kau apa bilang kamu nama kade-kade? Boleh. Tapi jangan habis saja waktu untuk orang lain. Ya. Jangan menjadi suami yang ego gitu. Untuk mendapatkan kesenangan diri seolah-olah dibiarkan saja. Anak tadi, petugas istri kok. Kalau apa-apa kok di luar. Itu ego namanya. Lepas tanggung jawab. Yang penting kesenangan dapet Pak. Ini itu ya, pai mancing lah, pai baburu lah, kan lapeh kesenangan Pak. Ini ego namanya. Ya, membiarkan saja istri untuk kemudian mendidik anaknya sendiri kan. Harusnya kan tidak demikian. Kerjasama antara suami dan istri. Maka jadilah suami yang adil. Kalau pembahasan dari Ustadz Adi Hidayat, keadilan suami itu salah satunya memang masalah pembagian waktu. Banyak hari ini suami-suami yang tidak adil. Karena lebih banyak waktunya untuk orang lain daripada untuk keluarganya Pak. Kalau jaleh bakarajo, jaleh loh Pak. Itu pendapat Ustadz Adi Hidayat. Banyak suami-suami hari ini yang justru waktunya untuk orang lain Pak, tidak untuk keluarganya. Padahal keluarganya sangat menunggu kehadiran kepala keluarga itu di rumah. Mungkin inilah salah satu penyebab kenapa anak itu nakal Pak. Kurang perhatian dari orang tua. Ayyan taqiya ummahu, kata Umar bin Khattab. Hak seorang anak dari orang tuanya itu adalah punya ibu yang bertakwa. Makanya ada kalimat yang disampaikan oleh seorang alim. La azidanna fi solati min ajlik. Wahai anakku, ayah menambah-nambah solat ayah ini agar Allah menjadikan engkau soleh. Ya, beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Bahwa ayah menambah-nambah solat ayah ini nak dengan solat-solat sunnah agar Allah menjadikan engkau soleh. Maka Bapak Ibu, seorang ibu yang bertakwa, seorang ayah yang soleh itu punya pengaruh terhadap kebaikan anak-anak. Ada pengaruh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi orang tua yang bertakwa. Yang tentu ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kemudian yang kedua, wa ayyuhassina ismahu. Hak anak dari orang tua itu adalah memberikan nama yang baik. Nama itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua ketika anak itu lahir. Tapi memahami ini juga bahwa apa yang disebut orang tua kepada anak itu kan bermakna doa. Karena pasti orang tua memberi nama yang baik untuk anak-anaknya itu adalah doa. Makanya ada nama anak Abdullah. Iya Pak. Ada nama anak itu Ihsan, Latif ya, ada tambahan-tambahan lagi tuh Pak. Kecuali nama saya Pak, Ismet. Dicari-cari di Al-Quran ada Sobo Ismet kalau Pak. Kemana? Amboy ya. Kok Ismet ya? Iya. Kalau ditulis bahasa Arab, bisanya bahasa Arab Melayu cuman Pak. Ismid. Tapi kalau yang lain ada Pak, Abdul Latif ya kan? Abdul Karim. Ada Pak? Ya kalau saya coba-coba mencari tahu Pak. Informasinya orang tua ini kan tidak tahu juga. Ada Perdana Menteri Turki namanya İsmet İnönü Pak. Ya, İsmet İnönü itu kan Perdana Menteri Turki Pak. Yang bahasanya itu memang disiplin, tegas ya. Kemudian penyayang, kan gitu. Berarti kan tetap saja Pak, orang tua ketika memberi nama anak ada doa Pak. Ada doa. Ya. Tapi nama Ismet ini banyak juga dipakai oleh orang-orang yang terkenal juga Pak. Ya, Ismet Sarif, mantap tuh. Pemain bola ada juga Pak, ya kan? Ada juga pemain bola Ismet ya Pak. Ismet Sofyan, apa tahu mana Pak? Baik. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nakalnya anak itu memang karena manisnya mulut orang tua itu Pak. Dengan kalimat-kalimat yang tidak mampu dia menahannya.
Anggila pakak. Anaknya ndak mengerti paknya kecen pakak. Manisnya mulut orang tua memang bisa bikin anak tuh bano, Bu. Karena setiap sebentar amak jo apaknya mengecek pak jelah pakak. Apa ndak ada bahasa lain selain pakak, Pak? Ya kan banyak bahasa-bahasa yang seharusnya dipilih oleh orang tua, Pak, bukan pakak. Ada Ananda mendengar suara Abi. Nah, kan lama bahasanya, Pak. Dengar enggak suara Umi Ananda sayang? Itu lebih bagus bahasanya, Pak, daripada kalimat pakak, Pak. Pakak. Apa enggak ada kalimat itu? Ya kan? Kan banyak sekali, bahkan mohon maaf, bahasa binatang pun kadang-kadang begitu mudahnya orang tua melabelkannya kepada anak. Ya, iya Pak. Anak acok pulang malam, yola model kalalawang. Anaknya kecil kalalawang. Apa ndak ada bahasa yang lain, Pak, supaya anak tuh ndak suka pulang malam? Ikut ibu di rumah, yola kalalawang. Ayolah patuh anakku ndak berubah, Pak, jadi kalalawang. Apa ndak ada bahasa umpamanya, nak, janganlah pulang larut malam. Jaga kesehatan. Kalau sering pulang larut malam, tidak enak kita lihat tetangga. Nah, akan bagus bahasanya, Pak. Kok kalalawa? Ambo kadang kalau mendengar orang gaya model kok, Pak, awak yang terkajut itu, Pak. Terkajut ini. Dan bermacam-macam lah bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang tua ke anak. Ini manisnya mulut orang tua. Karena memang orang tua sendiri sudah melabelkan yang tidak baik kepada anak, maka wajar anak jadi tidak baik, Pak. Ini berharap anak berubah, tapi tiap pulang malam kalalawa terusnya disabui, Pak. Kecil anak, ayo ambo kalalawa. Itu jadi. Maka Bapak Ibu, pilihlah kata-kata yang baik. Karena kata-kata orang tua kepada anak itu doa. Kan sering disampaikan, Pak, bahwa Syekh Sudais, nah, kan ini sering dikasih tahu. Itu jangan-jangan doa ibunya tuh, Pak. Karena di saat Syekh Sudes ini nakal, ibunya tidak mampu mengendalikan marah, tapi tetap kalimat yang keluar itu kalimat yang baik. Yang namanya marah kan wajar, Pak. Seorang ibu marah, tapi marahnya itu tetap mengeluarkan kalimat yang baik. Yuk kalau tidak lo berang, Pak, orang gaib mencari anak nakal, tentu tidak tepat pula, Pak. Marah itu boleh. Makanya di tasawuf modern yang disampaikan Buya Hamka, ada marah itu yang terpuji. Kau ndak diam saja, Pak. Saya melihat Bapak Ibu yang poin 1 tadi itu, yang poin 1 ya. Itu ada seorang ibu yang memang peranannya sebagai ibu bertakwa itu kuat. Jadi waktu zaman, ya sudah lewat zaman Bapak lah, di zaman saya lah. Itu kalau di kampung, Pak, di pesisir, itu kan suka ada acara sandiwara, Pak. Sandiwara, acara organ-organ itu, Pak. Jadi pernah ada seorang ibu, Pak, nyocari anaknya sampai katampe orang sandiwara tuh. Dape dinyo sedang mota-ota jo laki-laki. Nyoegang anak. Iko kerajo kau disiko. Kira-kira begitu. Tarik. Jadi memang seorang ibu memainkan peranan yang menunjukkan ketakwaan itu, Pak. Bahkan ibu tadi berani melarang, Pak. Baik, Kama. Tidak usah. Sehingga anak tahu persis, Pak. Kalau kami minta izin ke ibu tuh, Pak, ayo calik-calik Kama minta izin. Begitu takut seorang anak kepada ibunya. Tapi itu takut positif, Pak. Sehingga saya tahu bahwa keluarga itu anak-anaknya patuh dan baik sama ibunya, sama bapak. Ya. Karena banyak juga hari ini yang orang tua itu kan membiarkan saja, biasa lah. Anak muda tuh ya harus model itu. Nah, itu kan bahaya. Maka hati-hati nih, termasuk Bapak Ibu penggunaan sosial media pada anak-anak. Hati-hati, harus selalu dimonitor, jangan dibiarkan. Banyak orang tua yang kalau baso awak tak kicua di nantarang, Pak. Ya. Tasanduang di nandatah. Kemudian baru tahu, Pak, ikolah kerajuan anakku salamu. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, ya. Tidak ada privilege seorang anak kepada orang tua, tidak ada. Maka saya sampaikan dari awal, kalau ada anak
yang mengunci HP-nya dari orang tua, itu jadi masalah. Nggak boleh. Karena orang tua harus punya akses seluas-luasnya terhadap sosial media anak-anaknya. Nggak boleh ada privilege, ya. Terakhir Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyu'allimahul kitab. Wahai Umar bin Khattab, ayahku tidak pernah mengajarkanku satu ayat pun dari Al-Quran. Jangan-jangan inilah penyebab anak kita nakal. Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan satu ayat pun dari Al-Quran, Pak. Yo, apa diajar Ustaz? Apa ada tentu ayat? Itu persoalannya tadi kan. Ketika dapat ibu yang tidak bertakwa, bapak yang tidak bertakwa, yang kadiajan ku apa? Tapi ternyata Bapak Ibu, saya ketemu Pak, kalau bisa dikecian apanya preman-preman, dikecian apanya tidak membaca Al-Quran, tidak pandai baca Quran, memang tidak pandai. Tapi yang mau cari anak-anaknya hafiz Quran, Pak. Ya. Karena ternyata kalau ketika dia tidak mampu, Pak, bukan berarti kemudian orang tuanya pasrah, Pak. Enggak. Ambo Ustaz, ambo titip anak ambo di rumah tahfiz. Ambo tidak pandai baca Quran Ustaz. Ambo dah ada hafalan Quran ambo Ustaz, tapi ambo dah niu anak-anak ambo dalam ambo. Artinya apa? Ketika dia tidak punya kemampuan, maka titiplah di tempat-tempat yang akan mampu mengajarkan anak-anak kita ayat-ayat Al-Quran. Semoga menjadi anak-anak yang baik. Saya ketemu itu, Pak. Ya kalau Bapak Ibu yang alhamdulillah punya ilmu Al-Quran, tentu punya waktu untuk mengajari anak-anak kita Al-Quran. Tapi bagi yang tidak punya kemampuan, hari ini banyak tempat untuk menitipkan anak-anak kita agar mendapatkan pelajaran Al-Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, terakhir, kalau di luar dari apa yang disampaikan Umar bin Khattab, memang ada pengaruh makanan dan minuman yang diberikan kepada anak. Ini tidak bisa dilepaskan, Pak. Bahwa makanan dan minuman yang diberikan kepada anak itu mempengaruhi anak. Kan sering disampaikan Bapak Ibu, ada seorang alim, kalau di rumahmu sudah banyak tikus, ya banyak ya berarti banyak. Ketika istrimu membangkang kepadamu, ketika anakmu durhaka kepadamu, jangan-jangan dengan sebab engkau bawa yang haram ke rumahmu. Itu bahayanya. Maka itulah salah satu penyebab anak kita nakal. Boleh jadi karena yang diberikan kepada istri dan anak adalah sesuatu yang haram. Penutup dari kajian, ada kisah, saya tidak tahu Pak, wallahu a'lam kebenarannya. Saya mungkin pernah sampaikan, ada seorang bajing loncat, boleh jadi pimpinan bajing loncat, Pak, yang kerjanya malam hari itu memang menjarah mobil-mobil yang lewat, bahasanya mencuri. Tapi pagi hari Pak ke ladang. Terus bertanyalah orang, kenapa harus ke ladang? Apakah tidak cukup hasil jarahan tadi malam untuk keluargamu? Apa jawabnya, Pak? Hasil jarahan tadi malam biar saya dan anak buah saya yang menikmati. Tapi untuk istri dan anak saya haramkan memakan hasil jarahan, saya berikan hasil ladang. Lai bajing loncat, Pak. Dak namuh magi istri jo anak nan haram, Pak. Lai bajing loncat. Pak. Coba bayangkan, kita, Pak, begitu tega meracuni istri dan anak-anak dengan makanan-makanan haram. Semoga itu tidak kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.